Penjelasan Yura masih terngiang jelas di kepala Yen, yang saat itu tengah berjalan tanpa tenaga menuju ruang kelas. Di ambang pintu, Taehyung sudah tampak menunggunya, lengkap dengan senyum manis yang biasa ia tunjukkan, membuat Yen berasa semakin sedih. Senyum Taehyung luntur seiring dengan Yen yang berjalan semakin mendekat, memperlihatkan dengan jelas raut sedih gadis itu. Ada apa? Yen tidak menjawab, melainkan langsung memeluk Taehyung erat tanpa peduli beberapa siswa dan siswi lain tengah memperhatikan, khususnya teman sekelas mereka. Taehyung membiarkan Yen seperti itu untuk beberapa saat, sampai pada akhirnya sedikit melepaskan pelukan itu untuk bisa melihat raut gadis itu lebih jelas. Saat ini aku hanya ingin memelukmu Taehyung, ucap Yen dengan kedua mata yang tampak berkaca-kaca. Taehyung tidak lagi memaksa. Ia tahu Yen membutuhkan waktu untuk menceritakan semuanya. Sekolah di luar negeri, seru Taehyung terkejut setelah mereka duduk di kursi kantin. Yen pada akhirnya memberitahu alasannya setelah ia memilih hanya diam selama setengah hari. Gadis itu mengangguk lesu tanpa ingin menyentuh menu makan siangnya, hanya mengaduk-aduknya tanpa selera. Aku tidak ingin pergi, ucap Yen lirih. Raut wajah Taehyung sama gelisahnya, memikirkan kenyataan mereka mungkin akan segera berpisah setelah ini. Melalui kepala sekolah, mamaku bilang Paman Dongho bersedia membiayai semua pendidikanku selama di sana. Kapan kau akan pergi? Tanya Taehyung cepat. Sekitar 2 minggu lagi. Yana, katakan padaku apa yang bisa aku lakukan untukmu sebelum pergi. Yan lantas terkejut. Kau akan membiarkan aku pergi begitu saja? Jika itu demi kebaikanmu, aku tidak bisa melarang. Kita juga tidak bisa berbuat banyak jika orang dewasa sudah memutuskan. Balas Taehyung pasrah. Tapi ini aneh, terlalu tiba-tiba. Aku takut mereka akan melakukan sebuah rencana buruk yang melibatkan kita. Taehyung hanya tersenyum menanggapi alasan kekhawatiran Yen. Itu terdengar berlebihan. Tejakan kesal keluar dari bibir gadis itu. Merasa Taehyung tidak akan pernah bisa mengerti. Bagi Yen, inilah kekurangan Taehyung. Pemuda itu cenderung memiliki pikiran positif pada setiap keadaan. Ia bahkan tidak akan menyadari jika ada seseorang yang berniat buruk padanya. Selama waktu tersisa, Yen merasa Taehyung benar-benar bersikap baik padanya. Sebelum ini, dia memang selalu baik, namun kali ini level baiknya terasa sangat berbeda. Yen sudah mengatakan berulang kali jika ia bisa saja membatalkan selama Taehyung merasa berat hati akan kepergiannya. Yen selalu memiliki kekhawatiran mereka tidak akan pernah bertemu lagi setelah ini, namun Taehyung meyakinkannya dengan berkata mereka pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Taehyung yang akan mencari keberadaan Yen setelah mereka sama-sama berhasil nantinya, ke ujung dunia sekalipun. Pagi itu, 1 minggu sebelum keberangkatan Yen ke luar negeri, Taehyung mendapat panggilan dari kepala sekolah. Ini sangat tidak biasa, karena biasanya Yen yang sering mendapatkannya. Anak itu bahkan tidak kembali sampai jam pelajaran pertama berakhir. Yen yang tidak bisa menahan rasa penasaran juga cemasnya, segera pergi ke ruangan Yura. Ia bisa bebas bertanya pada kepala sekolahnya itu berkat hubungan baik antara Yura dan Sunny. Bagi Yura, Yen sudah dianggap seperti anak sendiri. Pulang ke Daegu, Yura mengangguk pelan. Sebenarnya aku sudah berencana memberitahumu tentang hal ini nanti setelah pelajaran berakhir. Tapi nampaknya kau terlalu mengkhawatirkan Taehyung. Ada apa? Kenapa tiba-tiba Paman dan Bibi Taehyung mengalami sebuah musibah? Yen tidak bisa menyembunyikan raut terkejutnya. Taehyung sudah berjanji akan membawa Yen pulang ke Daegu saat liburan semester nanti. Mengenalkan Yen pada Kwangmin dan Hani belum sempat itu terwujud, namun mereka malah mengalami kejadian naas ini. Keduanya meninggal dunia, lanjut Yura. Yen tidak bisa berkata-kata lagi.
Sunny dan Yen sedang dalam perjalanan menuju lokasi rumah duka di salah satu rumah sakit di kota Daegu setelah menempuh perjalanan dengan menggunakan mobil hampir selama 1 jam. Wanita itu memberi penjelasan secara singkat tentang arah pergi ke rumah duka pada sang anak, mengingat ini baru pertama kalinya bagi Yen. Yen hanya menanggapi dengan anggukan pelan, tanpa memahami ucapan Sunny secara keseluruhan. Tidak bisa berhenti memikirkan Taehyung yang harus menghadapi ujian seberat ini sendirian. Oma, Taehyung pasti sangat terpukul. Dia membutuhkan waktu untuk bisa kembali seperti sedia kala. Aku ingin menemaninya di masa sulit seperti ini. Bisakah Oma menunda keberangkatan kita? Pinta Yen ketika mereka hampir sampai di tempat tujuan. Oma mengerti niat baikmu, bahkan sudah mengatakan ini pada Dongho sebelumnya. Kita tidak bisa menundanya, karena hal itu berada di luar rencana, jawab Sunny. Maafkan Oma Yena, sambungnya setelah melihat raut gadis itu semakin murung. Bagi Sunny, kematian Kwang Min dan Hani menjadi petanda jika segalanya sudah dimulai dan akan segera berakhir dalam waktu dekat. Sunny masih mengingat dengan jelas bagaimana murkanya Sungmin setelah Taehyung menentangnya kemarin saat Sungmin hampir memukul kepala Yen dengan tongkat golf. Lelaki itu menggila dan berkata jika ia tidak akan berdiam diri lagi. Segera setelahnya, Sungmin bersumpah akan menyingkirkan semua yang menghalangi langkahnya untuk bisa mendapatkan Taehyung. Lelaki itu menggunakan cara kotor untuk menghilangkan satu hambatan besar. Mungkin Sungmin berpikir hanya tinggal selangkah lagi untuk memeluk putra kandungnya itu setelah berhasil menyingkirkan Kwang Min dan Hani. Tapi Sunny masih ada di sini, menjadikan hal itu tidak semudah yang Sungmin bayangkan. Mereka semua harus bersiap akan resiko mengerikan itu. Yen bisa melihat keberadaan Taehyung dengan wajah sembab, berdiri tak jauh dari dua peti mati di sana. Bertemu untuk pertama kalinya, namun dalam bentuk dua buah foto sepasang suami istri yang tengah tersenyum cerah. Setelah memberi penghormatan terakhir, Yen menghampiri Taehyung yang segera memeluknya erat, membiarkan Taehyung meluapkan semua kesedihannya, menangis dengan suara pilu yang menyayat hati. Yen merasa miris mengetahui fakta kini Taehyung menjadi sebatang kara di dunia ini. Selain kehilangan Kwang Min dan Hani, ia juga kehilangan tempat tinggal akibat peristiwa kebakaran itu. Bagi Taehyung, kejadian ini sangat tidak masuk akal. Jasad Kwang Min dan Hani ditemukan di dalam kamar mereka, seperti sengaja terjebak. Kwang Min mungkin akan terlambat menyadari ketika rumah mereka terbakar, karena ia tipe orang yang jika sudah tertidur lelap akan susah untuk dibangunkan. Tapi tidak dengan Hani. Taehyung sangat mengenal bagaimana wanita itu. Hani sangat waspada. Ia bahkan segera terbangun ketika mendengar suara kecil. Aku akan kembali ke sekolah besok. Hati-hati saat perjalanan pulang. Pesan Taehyung setelah acara pemakaman usai, mengingat Sunny dan Yen memang baru sempat datang di hari keempat. Kau akan kembali besok? Tanya Yen agak terkejut mengetahui Taehyung akan kembali secepat itu. Taehyung menjawab dengan anggukan pelan. Aku sendirian di sini. Setidaknya di Seoul, aku bisa menghabiskan waktu bersamamu, meski hanya tersisa 3 hari lagi. Mereka tidak memiliki waktu panjang untuk bicara setelah Sunny meminta Yen untuk segera masuk ke dalam mobil. Wanita itu tampak gusar setelah melihat Taeho di sana, sopir pribadi keluarga Kim yang kini menjadi kaki tangan Sungmin. Sunny juga baru saja mendapat kabar jika perusahaan Dongho tengah terancam bangkrut saat ini. Sungmin sudah memulainya, mengibarkan bendera perang itu. Kenapa Oma membawaku kemari? Aku mau kembali ke sekolah. Ucap Yen begitu mereka turun dari mobil. Ia tidak menyadari sebelumnya karena banyak tertidur selama perjalanan pulang. Villa besar hadiah kelahiran Kim Ye-en yang saat ini masih resmi menjadi hak miliknya. Masuklah, tita Sunny. Oma, jangan membantai Yana. Yen menyadari raut Sunny telah sepenuhnya gusar. Wanita itu mendorong punggung Yen untuk masuk ke dalam terlebih dulu. Di sana, Dongho sudah menunggu
kedatangan keduanya. Tindakan kekapmu itu membuat semuanya hancur berantakan, teriak Dongho geram sembari menatap tajam Sunny. Yan mulai waspada ketika Dongho berjalan mendekati tempat mereka berdiri. Meski tidak begitu kenal, namun Yan tahu jika Dongho tipe lelaki kasar. Lelaki itu tidak akan segan memberi pukulan ketika merasa terusik ataupun kesal. Kau memintaku untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, tapi malah kesialan ini yang kudapatkan. Lagi-lagi Dongho melakukan umpatan itu. Yana, masuklah ke kamar. Tidak Sunny. Tidak ada penolakan dari YN. Gadis itu segera memasuki salah satu kamar di sana, begitu menyadari keadaan tidak seperti yang ia duga selama ini. Sekolah di luar negeri, sekarang YN sadar itu hanya sebuah bualan semata. Dongho dan Sunny tetaplah penikmat harta yang tidak akan pernah berubah. Selamanya akan menjadi manusia serakah yang rela melakukan segala hal demi harta dan sebuah tahta. Kini YN harus memikirkan cara agar ia bisa keluar dari tempat ini dengan segera. Sejak awal, rasa curiganya memang tidak pernah meleset. Hanya saja, ia selalu terlambat untuk mencegah hal itu terjadi. Ini bukan sepenuhnya kesalahanku, sangkal Sunny tak terima. Aku tidak pernah menyangka Sungmin akan senekat ini, membuat perusahaanmu hancur berantakan, bahkan Kwangmin dan Hani. Dia pasti sudah berubah menjadi seorang psikopat. Kau tahu bagaimana murkanya aku saat ini? Aku mau perusahaanku kembali seperti sedia kala, apapun itu caranya. Dongho berkata dengan wajah menyeramkan. Jika tidak ada hal yang bisa kau lakukan, mari kita akhiri saja semuanya. Aku pastikan kau dan anak di tanganku malam ini juga, teriak Dongho. Sunny tertawa remeh. Jika kau berani melakukan hal itu, aku jamin kau akan menderita seumur hidupmu, mendekam hingga membusuk di balik jeruji besi. Keril kecil seperti ini sudah membuatmu lupa akan tujuan kita. Kita seharusnya tetap bekerja sama hingga akhir, bukan malah berbalik saling menyalahkan. Apa kau tidak menyadari ini yang Sungmin inginkan? Dia akan tertawa bahagia melihat kita seperti ini, ucap Sunny panjang. Aku langsung menghubungi Hyunso. Begitu merasa situasi bisa berubah sewaktu-waktu jika kita tidak segera bertindak. Dia akan segera datang kemari bersama Taehyung. Aku rasa inilah saatnya untuk memperjelas semuanya. Sunny memberitahu rencananya. Hyunso bahkan sudah dalam perjalanan ke sana sejak 1,5 jam yang lalu. Kau yakin lelaki itu bisa diandalkan? Tanya Dongho, tak yakin. Seorang Monyeoso akan melakukan apapun demi putrinya. Sebagai gantinya setelah Hyunso berhasil melakukan misi ini, biarkan dia pergi dengan membawa YN. Karena setelah Taehyung berada di sini, kita tidak membutuhkan mereka lagi. Karena Pak Taehyung seperti halnya sebuah kartu mati bagi Sungmin. Sunny merasa sangat tepat untuk memanfaatkan Hyunso di tengah situasi seperti ini. Yan tengah berada di puncak pada tengah jadwal sebagai seorang artis, promosi di berbagai acara musik, melakukan showcase, juga fan meeting di berbagai tempat. Rutinitas tersebut membuat YN sejenak secara tidak sengaja melupakan sosok Taehyung. Tidak ada waktu sedikit pun untuk memikirkan lelaki itu. Ia bahkan harus pintar-pintar mencuri waktu untuk sekedar tidur ataupun menghubungi keluarganya. Sokjinya berada di London, terus saja mengeluh dan merasa khawatir dengan aktivitas yang tengah YN jalani saat ini. Namun YN berhasil meredahkannya dengan berjanji akan sering-sering menghubungi mereka begitu memiliki sedikit waktu luang. Meski itu melelahkan, YN merasa sangat senang ketika melihat para penggemar menyambutnya dengan begitu hangat, selalu mendukungnya dan juga memberikan semangat. Pagi ini, YN memiliki jadwal sebagai bintang tamu di sebuah stasiun radio. Setelahnya nanti malam, ia akan mendatangi sebuah acara penghargaan drama untuk aktor dan aktris yang masuk nominasi. Ia hanya hadir untuk menampilkan sebuah lagu di sana. Masa promosinya yang melelahkan akan segera berakhir, namun bukan berarti ia bisa bersantai, mengingat 2 pekan ke depan konsernya akan segera digelar.
Junho yang tengah sibuk dengan ponselnya menoreh ke arah Yen yang tengah mendapat tatanan rambut dari seorang kurdi. Ada apa? Mau makan? Tanya Junho. Antar aku ke toilet, pintanya. Sebenarnya Yen merasa risih setelah Namjoon memberi peraturan baru agar ia tidak sendirian saat berada di toilet, atau kejadian tempo hari bisa kembali ia alami. Mau tidak mau, Yen terpaksa menuruti. Tolong tahan sebentar, ini akan segera selesai sebentar lagi, ucap sang kurdi, memperbaiki rambut Yen di beberapa titik sebelum akhirnya ia sedikit mundur ke belakang. Sudah selesai. Terima kasih Uni. Ayo ke toilet, ajak Junho. Yen telah siap sepenuhnya untuk tampil di atas panggung. Sesuai petunjuk Junho, setelah dari toilet, Yen akan langsung menuju backstage. Di kejauhan, Yen mencoba menajamkan pandangannya, meyakinkan diri jika ia tak salah lihat pada sosok yang berdiri tak jauh dari area toilet. Secepat kilat, senyum Yen mengembang. Ia tidak menyangka bisa bertemu dengan Taehyung di tempat seperti ini. Kim Taehyung, panggil Yen dari jauh, berjalan mendekat dengan langkah sedikit cepat, tanpa mengetahui raut Junho yang berubah panik melihat keduanya akan segera bertemu di sana. Bukan tanpa sebab, Junho sendiri telah diwanti-wanti oleh Namjoon untuk sebisa mungkin menjauhkan Yen dari Taehyung jika mereka bertemu, apapun caranya. Kau di sini, sambut Taehyung dengan senyum seperti biasa. Masuk dalam kategori apa? Tanyanya perihal kehadiran gadis itu di acara penghargaan malam ini. Yen menggeleng cepat. Aku hanya akan menampilkan sebuah lagu. Taehyung mengangguk paham. Semoga penampilanmu lancar. Terima kasih. Sudah lama sekali ya kita tidak bertemu, hampir 1 bulan lebih. Aku perhatikan kau sangat sibuk sekali, ucap Taehyung. Masa promosiku sudah selesai. Aku akan memiliki jeda waktu luang setelah ini, balas Yen. Ah ya, boleh aku tahu nomor ponselmu? Kita belum saling bertukar nomor ponsel selama ini. Taehyung mengangguk setuju. Yen kemudian menyadari jika ponselnya tertinggal di ruang make up. Taehyung memberikan opsi lain, meminta Yen saja memberikan nomornya. Jadi nanti Taehyung yang akan menghubunginya terlebih dahulu. Hei, bergegaslah masuk, kau harus tampil setelah ini. Junho mendorong punggung Yen pelan, memaksanya memasuki toilet. Baiklah, sampai bertemu nanti. Yen memberikan salam perpisahan untuk Taehyung. Yen yang sudah hampir masuk ke dalam toilet, mendadak menghentikan langkahnya, lantaran melihat seorang gadis dengan paras cantik baru saja keluar dari sana. Bukan paras cantik itu yang berhasil menarik perhatian Yen, melainkan senyum gadis itu yang jelas ditujukan pada Taehyung, dan lelaki itu membalasnya. Sudah selesai? Tanya Taehyung. Gadis itu menjawab dengan anggukan. Apa aku terlalu lama? Tidak juga. Mungkin karena terlalu lama terus dipandangi, gadis itu pada akhirnya tersadar dan menoleh ke arah Yen. Oh, apa kau seorang selebriti? Aku sepertinya pernah melihatmu beberapa kali di televisi, tanyanya. Ya Mun Yen, Taehyung mengenalkan Yen pada gadis itu. Kau benar, Yen memang seorang selebriti. Dia sangat terkenal dan suaranya juga indah. Wah, senangnya bisa bertemu dengan seorang selebriti di sini, balas gadis itu. Senang bertemu denganmu juga. Seperti biasa, Yen dengan sikap ramahnya. Aku Airin, gadis itu balas memperkenalkan diri. Tunangan Kim Taehyung. Raut wajah Yen seketika berubah terkejut. Dia bilang tunangan Kim Taehyung, lalu bagaimana denganku?